Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Memasuki berita yang pertama, pemirsa, kontingen Reok Brawijaya tampil memukau pada Festival Nasional Reok Ponorogo 2023. Tampil pada hari ketiga, kontingen Reok Brawijaya mengusung tema Hasta Brata. Penampilan tim Reok Brawijaya menurut Denny Widya Nurawan selaku pembina didukung oleh 144 anggota yang terdiri dari warok hingga tim produksi. Denny mengaku penampilan tim Reok Brawijaya pada Festival Nasional tahun ini merupakan bukti regenerasi Reok di Universitas Brawijaya berjalan dengan baik dan mampu menjadi kampus yang memiliki kepedulian terhadap seni tradisi Jawa Timur. Festival Nasional Reok Ponorogo tahun 2023 berlangsung dari tanggal 14 hingga 17 Juli 2023. Puluhan ribu masyarakat Ponorogo dan sekitarnya antusias melihat penampilan berbagai kontingen reok, termasuk dari Universitas Brawijaya. Tim Reok Brawijaya tampil pada hari Minggu malam, tanggal 16 Juli dengan komposisi lengkap, mulai dari warok hingga pengrawit. Pada hari ketiga tersebut, tim Reok Brawijaya tampil dengan kontingen dari daerah lain seperti Pacitan, kontingen Universitas Jember, hingga dari Universitas Muhammadiyah. Pada festival tahun ini, tim Reok Brawijaya menampilkan tema Hasta Brata dengan tatanan koreografi yang menarik. Selain itu, tim juga mengenakan kostum dan tarian yang memukau dengan harapan mampu kembali menjadi yang terbaik pada tahun 2023. Pemirsa, penampilan tim Reok Brawijaya pada ajang Festival Nasional Reok Ponorogo 2023 mendapat dukungan langsung dari pimpinan universitas dan ratusan mahasiswa UB yang sedang melaksanakan MMD di Kabupaten Ponorogo. Sebanyak 500 mahasiswa turut hadir menjadi supporter dari tim Reok Brawijaya bersama dengan Rektor UB Profesor Widodo dan jajaran. Kehadiran rektor dan mahasiswa menjadi penyemangat ganda bagi tim Reok Brawijaya untuk tampil maksimal dengan tema Hasta Brata. Semangat tim Reok Brawijaya bertambah pada penampilan mereka di Festival Nasional Reok Ponorogo 2023 yang berlangsung Minggu malam. Ribuan warga Ponorogo menjadi saksi penampilan mereka dari alun-alun Ponorogo. Selain warga, tim Reok Brawijaya mendapat dukungan langsung dari Rektor UB, Profesor Widodo, yang hadir bersama jajaran dan juga ratusan mahasiswa UB yang sedang melaksanakan MMD di bumi Reok tersebut. Kehadiran rektor dan mahasiswa dalam rangka menjadi supporter yang memberikan dukungan semangat kepada tim Reok kebanggaan UB. Kehadiran supporter kampus ini menjadi energi tambahan yang berlipat bagi tim sehingga mereka tampil lebih percaya diri untuk menampilkan lakon Hasta Brata. Festival Nasional Reok Brawijaya 2023 berlangsung selama 4 hari dari tanggal 14 Juli hingga 17 Juli dari alun-alun Ponorogo.
Pemirsa, Universitas Brawijaya kembali menggelar program Tetengger Bumi serentak di semua lokasi MMDUB di se-Jawa Timur. Pusat kegiatan dilaksanakan di Dusun Kedaton, Desa Klino, Kabupaten Bojonegoro pada hari ini. Kegiatan penanaman pohon akan dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, beserta pemerintah daerah setempat dan mahasiswa MMD. Koordinator Tetengger Bumi UB, Tip Yani, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan lebih dari 3.000 bibit yang akan ditanam serentak pada hari ini. Program ini merupakan salah satu rangkaian program mahasiswa membangun 1.000 desa dalam bidang konservasi alam. Ribuan bibit pohon seperti kepel, belimbing, durian, mangga, manggis, jambu, dan lainnya disiapkan oleh Universitas Brawijaya untuk mendukung program penanaman ribuan pohon serentak dari berbagai lokasi MMDUB di Jawa Timur. Penanaman akan dilakukan secara serentak pada hari Selasa 18 Juli 2023. Pusat kegiatan dilaksanakan di Dusun Kedaton, Desa Klino, Bojonegoro. Di dusun ini, Rektor UB, Profesor Widodo, akan memimpin penanaman 900 lebih pohon bersama dengan mitra pemerintah daerah dan masyarakat. Ribuan bibit ini berasal dari Universitas Brawijaya dan dukungan dari berbagai pihak seperti Guru Besar UB, BUMN, dan juga pihak lainnya. Tetengger Bumi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan MMDUB dalam bidang konservasi alam yang bertujuan menyelamatkan lingkungan dengan menanam pohon langka dan produktif yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat setempat. Untuk mensukseskan kegiatan Tetengger Bumi ini, saya mengundang seluruh masyarakat, alumni, pengusaha, seluruh sivitas akademika untuk sama-sama berkontribusi agar gerakan Tetengger Bumi ini menjadi gerakan yang masif, yang lebih memberikan impact pada lingkungan dan juga kebersinambungan dari pembangunan Indonesia. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menyebut keberadaan PSDEKU dalam UB Kediri makin berkembang dan memiliki nilai yang semakin strategis. Hal ini disebabkan oleh makin banyaknya jumlah peminat yang masuk ke UB Kediri dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, infrastruktur daerah Kediri juga semakin berkembang dengan adanya jalur tol dan bandara, sehingga membuat akses ke UB Kediri akan semakin mudah. Untuk itu, Rektor meminta kepada para dekan fakultas untuk membuka berbagai program studi di UB Kediri. Keberadaan PSDKU UB Kediri semakin berkembang dan memiliki nilai strategis bagi semua pihak, terutama Universitas Brawijaya. Hingga saat ini, lebih dari 1.600 mahasiswa dari berbagai daerah memilih UB Kediri sebagai tempat untuk menimba ilmu. Selain itu, sarana pendukung kampus juga terus bertambah dengan berbagai gedung dan laboratorium, sehingga kegiatan perkuliahan akan terus berkembang. Rektor UB meminta kepada Direktur PSDKU UB Kediri yang baru untuk terus menggenjot kualitas mahasiswa dan lulusan agar makin kompetitif dan terserap oleh pasar kerja. Selain itu, infrastruktur daerah Kediri juga terus berkembang dengan adanya jalur tol dan bandara yang sedang dikembangkan oleh Gudang Garam. Keberadaan sarana ini akan memberikan dampak positif bagi PSDKU Kediri untuk semakin berkembang. Dan sudah banyak sekali kemajuan, termasuk juga mahasiswanya sudah bertambah banyak. Sehingga alhamdulillah dari segi uang juga sudah lumayan baik saya kira ini. Dan juga saya ucapkan selamat kepada Pak Soleh, Direktur yang baru dan juga Wakil Direktur. Tadi pesan dari Pak Del tadi jelas sekali. Yang belum selesai adalah membuka PSPS baru yang mungkin lebih atraktif ya buat mahasiswa atau mahasiswa kita dan juga buat masyarakat. Sehingga saya juga tawarkan kepada Bapak Ibu Dekan kalau ingin membuka PS-nya di UB Kediri. Kayaknya
Kediri ini nanti akan semakin menarik. Ada jalan tol, ada bandara, yang ini potensinya besar sekali. Saya dengar itu planningnya di dalam itu bandara itu tidak hanya untuk transport manusia, tetapi logistik. Dan di antara logistiknya adalah nanti produk-produk dari agriculture. Pemirsa, Direktur PSDKU Kediri yang baru, Profesor Soleh Hadi Pramono, mengaku akan bergerak cepat untuk menggenjot kemampuan akademik mahasiswa yang berada di UB Kediri. Menurut Soleh, saat ini sudah masuk masa penerimaan mahasiswa baru, sehingga pihaknya harus bergerak cepat meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Profesor Darsono. Selain itu, Soleh juga akan terus melengkapi sarana dan fasilitas yang ada di kampus UB Kediri agar mahasiswa yang ada makin matang dalam penguasaan skill dan kemampuan akademik. Direktur PSDKU Kediri berganti dari Profesor Darsono kepada Profesor Soleh Hadi Pramono. Pada pelantikan yang dipimpin oleh Rektor UB, Profesor Widodo, Soleh mengaku akan segera bergerak cepat karena sudah masuk pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun 2023-2024. Saat ini mahasiswa UB Kediri sudah mencapai lebih sekitar 1.600 mahasiswa dari berbagai program studi sehingga membutuhkan asesmen yang memadai serta sarana pendukung yang juga memadai. Saat ini sarana gedung perkuliahan di UB Kediri terus bertambah dan juga sarana pendukungnya sehingga diharapkan kemampuan mahasiswa yang ada juga akan terus berkembang sesuai dengan harapan semua pihak. Program yang difokuskan adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme antara kemampuan akademik dan kemampuan eksperiensi lapangan itu yang harus dipadukan. Ya, sehingga nanti mahasiswa keluar itu sudah bisa mampu untuk berwirausaha atau sesuai dengan harapan stakeholder. Ya. Mungkin juga akan ada pembangunan secara fisik juga. Iya, pembangunan secara fisik akan dilakukan ya. Seperti gedung selatan ini sudah dimulai. Mungkin beberapa tahun depannya lagi juga akan dimulai. Untuk tahun ini tempat sarana olahraga juga akan dimulai. Kemudian beberapa laboratorium yang sifatnya live itu juga akan dilakukan. Ya. Pemirsa, saat ini PSDKU UB Kediri telah memiliki 5 program studi berbasis agrokomplek. Prodi ini sesuai dengan kondisi wilayah Kediri dan sekitarnya yang merupakan daerah penghasil berbagai produk pertanian dan peternakan. Namun untuk mendukung prodi agrokomplek, PSDKU Kediri juga akan membuka prodi berbasis IT untuk melengkapinya. Kepastian tersebut disampaikan oleh Direktur PSDKU Kediri, Profesor Soleh Hadi Pramono, usai dilantik sebagai Direktur PSDKU Kediri yang baru. Soleh mengaku prodi berbasis IT penting untuk menunjang keilmuan agrokomplek yang tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi. PSDKU UB Kediri direncanakan akan membuka beberapa program studi terbaru, terutama dalam bidang Information Technology. Prodi ini akan melengkapi prodi berbasis agrokomplek yang sudah lebih dulu hadir di Kediri. Kehadiran prodi berbasis IT akan membuat keilmuan agrokomplek lebih berkembang dan mampu berkolaborasi dengan teknologi. Diharapkan dalam waktu dekat, prodi tersebut akan segera hadir di UB Kediri. Selain itu, PSDKU Kediri juga tetap akan memperkuat sektor pertanian, peternakan yang sudah ada karena sesuai dengan karakter wilayah Kediri yang ada. Dengan penguatan karakter tersebut, nantinya PSDKU Kediri akan semakin berkembang dan mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Agrikomplek dia, agrikomplek. Mungkin ke depan apa Pak yang diharapkan? Yang akan dibuka adalah di bidang information technology dan di bidang humaniora. Ya. Tadi kan banyak agrikomplek Pak. Ya. Wilayah Kabupaten Kediri dan Kota Kediri kan kebanyakan juga pertanian Pak. Ya. Seperti apa Pak nanti ke depan mungkin benar implementasi? Ya, nanti insya Allah kita akan membuat
suatu pertanian yang berbasis small tapi produktivitas ya. Jadi walaupun perkotaan tapi kan masih bisa melakukan kegiatan cocok tanam yang mungkin barangkali suatu tanaman hortikultura atau tanaman yang lain yang bisa memberikan kebutuhan hidup manusia. Pemirsa, kinerja ekspor Jawa Timur PAD bulan Juni mencapai 1,52 miliar dolar Amerika. Angka ini menurut Kepala BPS Jawa Timur Dr. Zulkifli turun hingga 19,37% jika dibandingkan dengan periode Mei 2023. Secara bulanan ekspor Jawa Timur turun hingga 19%, hampir sama dengan periode pada tahun sebelumnya. Penurunan terjadi simultan baik untuk sektor migas maupun non-migas. Secara year on year, angka ekspor turun hingga 25,08% pada Juni tahun ini. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data baru bahwa kinerja ekspor Jawa Timur pada bulan Juni mengalami penurunan cukup dalam hingga 19,37% jika dibandingkan dengan ekspor bulan Mei 2023. Penurunan terjadi pada semua sektor, baik migas maupun non-migas. Secara tahunan atau year on year, pada Juni 2023 juga mengalami penurunan lebih dalam sebesar 25,08%. Penurunan pada bulan Juni ini lebih kepada siklus karena terjadi juga dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan ekspor agar dapat mencari pasar baru sehingga kinerja ekspor pada pertengahan tahun tetap dapat tumbuh secara signifikan. Ekspor kita di bulan Juni tahun 2023 saat itu mencapai 1,52 miliar US dollar. Atau turun sebesar 19,37% dibandingkan kondisi bulan Mei tahun 2023. Dari sini apabila kita perhatikan dari secara mantuman, kalau kita bandingkan dengan bulan Juni tahun 2022, maka terlihat sekali bahwa nilai ekspor kita juga mengalami penurunan yang dalam sebesar 25,08%. Kalau kita lihat dari sisi migas dan non-migasnya, maka migas terlihat di bulan Juni mengalami penurunan 16,61% dibandingkan dengan kondisi bulan Mei tahun 2023. Sedangkan untuk yang non-migas terlihat mengalami penurunan 19,52% kalau kita bandingkan dengan bulan Mei tahun 2020. Pemirsa, kinerja ekspor non-migas Jawa Timur terus dapat tumbuh dan menjadi penopang ekspor Jawa Timur secara keseluruhan. Hingga Juni 2023, sektor non-migas mampu menyumbang hingga 94,82% dari total keseluruhan ekspor Jawa Timur. Sedangkan sisanya masih disumbang oleh ekspor migas. Kepala BPS Jawa Timur Dr. Zulkifli mengatakan besarnya kontribusi ekspor non-migas menjadi angin segar bagi industri di Jawa Timur karena mampu mengurangi ketergantungan dari ekspor migas. Produk non-migas Jawa Timur makin diminati oleh pasar luar negeri. Hal ini terlihat dari data kinerja ekspor Jatim yang menunjukkan bahwa sektor non-migas mampu menyumbang hingga 94,82% dari total ekspor yang ada. Hal ini berarti dua hal, yaitu Jatim mampu menghasilkan devisa dengan mengurangi ketergantungan dari produk migas, dan kedua, produk non-migas Jatim makin diminati oleh pasar luar negeri. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak dengan terus menggenjot kualitas produk non-migas agar dapat menjadi penyumbang devisa terbesar bagi ekonomi. Sektor migas terlihat mengalami penurunan dibandingkan bulan Mei sebesar 16,61%, sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan 5,28%, sektor industri pengolahan turun 20,17%, kemudian sektor pertambangan dan yang lainnya turun 13,61%, sehingga secara total memang dibandingkan dengan bulan Mei, Jawa Timur mengalami penurunan ekspor sebesar 19,37%. Begitu juga kalau kita lihat dari keadaan bulan Juni tahun 2022,
maka sektor migas terlihat mengalami penurunan sebesar 39,25%, sedangkan catatan positif terlihat di sektor pertanian yang tumbuh 12,72%, sementara industri pengolahan turun 25,25% dan sektor lainnya turun 53,98%. Sehingga seperti yang disampaikan tadi di depan bahwa secara Y on Y ekspor kita turun 25,08%. Kalau kita lihat strukturnya, maka ekspor non-migas kita itu sudah menyumbang 94,82% dari total ekspor Juni tahun 2023. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.